pasangan atau dengan keluarga, persahabatan tuh banyak muncul, banyak terjadi akarnya karena kita belum bisa menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi Ah, kita tidak selesai, kita ini belum selesai dengan diri kita sendiri gitu. hmm. Padahal ketika kemudian kita fokusnya adalah tentang diri sendiri, mencintai diri sendiri, kebahagiaan kita udah nggak keremot oleh siapapun, kayaknya nggak ada problem ya Mas ya. Iya nggak? Aku sering mikir kayak gitu. Nggak ada problem aslinya. Heeh. Ya intinya ya bener yang dikatakan Uso, aslinya masalah manusia itu ya di dogma seks itu masalah intinya yang memang perlu diselesaikan di awal. Kenapa kok mirroring tak suruh telanjang? Ya itu Nah, selain tanpa sadar kalian dogma seksnya selesai, ya pendaman kalian muncul. baik, balik lagi kita masih bersama dengan Mas Riko Hutama. Oh, aku pengen Mas Riko tuh kupas berapa ajaran-ajarannya Osho. Nah, ini yang Hmm. banyak teman-teman yang minta tapi belum keturutan, Mas. Mungkin diawali dengan apa tuh namanya? Osho kan kalau nggak salah ngajarkan tentang meditasi dinamis gitu, Mas. Hmm. Nah, itu sebenarnya gimana, Mas Riko? Karena Mas Riko kan juga cukup lumayan memahami ajaran-ajaran dari Osho. Oke. Jadi meditasi dinamis ini berfungsi untuk ini, untuk memunculkan pendaman itu agar ke permukaan. Ketika kalian misal salah satu contoh meditasi dinamisnya adalah meditasi eh, lompat, kalau nggak salah, lompat. Jadi ketika kalian lompat terus selama mungkin 1 jam dan kemudian kalian duduk, itu pasti energinya muncul. Nah, energi yang muncul tergantung. Kalau kalian banyak kesedihan, banyak mungkin rasa iri, itu tiap orang akan beda. Yang muncul apa? Ketika muncul ya yang penting adalah setelah muncul apa yang kalian lakukan. Nah, itu yang penting. Ya disadari. Ketika disadari ya selesai. Mungkin kalian cuma butuh meditasi dinamis 1 kali. Tapi kalau di keseharian udah muncul ya kalian nggak perlu meditasi dinamis. Itu sih. Tapi kalau sulit muncul, biasanya bapak-bapak, mungkin kalian kalau nggak perlu mirroring ya perlu meditasi dinamis. Nah, mirroring tuh sebenarnya secara esensi fungsinya sama. Mungkin sama. Ini ada yang menarik nih tentang mirroring ya. Kapan hari ibunya Mas Riko memberikan testimoni di Bandung. Nah, ini mungkin teman-teman perlu dengar Mas Riko. Jadi kanker bisa hilang setelah melakukan mirroring. Ceritanya gimana tuh Mas? Jadi gini, ibuku itu pernah kena kanker itu 3 tahun lalu ya, ya. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu itu udah pernah kena yang kiri. Yang kiri kemudian tak sarankan untuk mirroring. Waktu itu udah tak suruh mirroring, tapi beliau mungkin agak kurang serak, masih Anakku tuh dokter. oh iya, ya gitulah intinya lah. Ini agak-agak ke dokter aja lah, jelas gitu paling kan. Kemudian ya ke dokter disarankan operasi. Ya akhirnya di bedah, kemudian ya hilang 1 kan. Kemudian kan otomatis disuruh kemo. Oke. Aku udah bilang, kemonya kan obat gede-gede itu kan. Kalau sampean minum kemo, obat kemo, rambut sampean pasti rontok. Dan kemo itu bukan cuma sel kankernya yang terdampak, tapi sel sehatnya juga terdampak. Jadi tak sarankan sampean kontrol aja, Jangan kemo. ambil obatnya, tapi nggak usah diminum. Sampean ngomong dokternya udah diminum gitu aja. Oke. Ternyata nggak diminum pun itu efeknya bagus, nggak muncul apapun. Jadi selama 3 tahun nggak muncul apapun. Nah setelah 3 tahun baru mulai muncul. Oh. Yang segolongannya yang sama-sama kan biasanya kan waktu periksa kan ada segolongannya kan. Mereka kemo dan kebanyakan udah nggak ada. Jadi setelah 3 tahun
muncul di yang kanan. Lumayan gede lah, mungkin 4 sentian atau 5 sentian lah, kurang tahu, intinya lumayan gede. Kemudian beliau periksa, entah gimana, intinya disarankan untuk biopsi. Nah sebelum biopsi, kalau itu kanker kemudian sampai biopsi nanti nyebar, iya kan? Kan ditusuk otomatis cairannya pecah, otomatis nyebar. Tak sarankan daripada sampean biopsi, lebih baik sampean mirroring dulu. Oke, jadi sampean mirroring, kalau sampean ancen wis notok, UTI wis notok dan sampean takut dioperasi lagi, ya sampean mirroring. Entah gimana sampean telanjang, sampean mirroring senyamannya lah. Kalau sampean nyaman sehari sekali, oke. Kalau sampean nyaman 2 hari sekali, oke. Lakukan 20 hari. Sampean coba lah. Sampean kan wedi mati, kan gitu kan. Sampean coba. Iya. Daripada sampean operasi, sampean milih operasi atau coba mirroring. Akhirnya dengan terpaksa beliau nyoba mirroring. Terpaksa ya? Dengan terpaksa. Awalnya dengan terpaksa. Awalnya wis kayak orang putus asa gitulah, terpaksa lah itulah. Akhirnya beliau mirroring. Di hari pertama itu mungkin cuma 15 menit, nggak kuat. Karena rasanya katanya panas. Pertama di wajah panasnya. Kemudian selang 2-3 hari, entah gimana ketagihan. Entah gimana. Akhirnya beliau mirroring itu 2 kali sehari. Subuh sama sebelum tidur. Telepon aku, kok aku enak nih mirroring ngono. Ketagihan, ya wis terus no Bu, lah piye awean. Diteruskan. Telanjang, mirroring sendirian, terang. Selang beberapa hari yang awalnya wajahnya panas, kerasa nggak enak, hilang. Tapi kemudian yang panas adalah area dadanya. Nah area dada ini agak lama ceritanya. Mungkin sekitar 2 mingguan baru hilang. Kemudian diteruskan sampai 40 harian ya Om ya. Cerita 3 bulan. Oh iya 30 hari. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. 30 hari kemudian tiba-tiba kayak kayaknya udah selesai nih. Nah, waktu dilihat area payudaranya itu udah agak kempes, udah kayak hampir hilang. Kemudian dibiopsi. Waktu dibiopsi ternyata karena udah kempes entah gimana, tinggal air doang dan aman. Ya udah selesai. Setelah itu ya kadang masih mirroring beliau. Entah ketagihan entah gimana nggak tahu. Katanya enak gitu aja. Jadi nggak stres gitu. Dan lebih apa ya, lebih bugar sih, lebih seger sih. Tapi ngomong-ngomong, Mas Riko dapat ilmu tentang mirroring itu sebenarnya prosesnya dulu gimana sih, sehingga kemudian memutuskan untuk ditransfer ke banyak teman-teman dengan case yang berbeda-beda itu? Yang ngajarin nenekku. Tapi nenek ngajari nggak telanjang, yang telanjang itu tak modif sendiri. Modif sendiri. Karena kayaknya aku butuh telanjang deh gitu. Waktu aku praktek sendirian kok kurang ya, kayaknya aku butuh telanjang deh. Akhirnya wis tak coba sendiri kok lebih wow gitu. Akhirnya ya wis menurutku perlu telanjang. Nah, case seperti apa sih yang sampai kemudian mengeluarkan sebuah treatment di mana Mas Riko nyuruh seseorang untuk sambil memegang alat kelaminnya itu? Karena faktor apa gitu? Karena ada case yang seperti itu, ya. Aku nggak tahu case-nya seperti apa ya. Tapi kemudian disuruh untuk memegang alat kelaminnya dan sadari gimana intinya gitu. Ada nggak case yang seperti itu? Karena faktor apa gitu? Masalah apa gitu? Impotensi. Kalau cewek? Kalau cewek ya pelecehan. Itu ada di jiwa. Jiwa. Intinya intinya. Selama aku kita buka seminar seminar lighting in, dan kadang kan kita salaman kan. Rata-rata cewek yang salaman itu pasti ada ketegangan di area panggul. Berarti artinya ada trauma di situ. Entah gara-gara pelecehan atau apa. Pasti ada. Aku yakin kehidupan wanita itu emosi paling utamanya itu adalah ada di area panggul. Dan itu sangat penting diselesaikan. Penting banget.
Mungkin kalian malu atau gimana, tapi itu sangat perlu untuk diselesaikan. Ya, Mas sekaligus ngingetin karena banyak kan teman-teman yang daftar di workshop letting in tuh eh, disarankan untuk melakukan mirroring terlebih dahulu gitu. Nah, aku pengen ngingetin teman-teman yang mau join nanti di tanggal 22 23 workshop yang online itu 2 hari itu mirroring terlebih dahulu berapa hari, Mas? Gini, Kalau bisa. yang kemarin ini kan terpaksa mundur kan. Iya, iya, iya. Gara-gara aku sakit. Heeh. Mundur, jadi mirroringnya itu mereka bisa 20 hari pas ya kan. Heeh. Dan waktu kelas itu lebih gampang kita. Kayak mereka kayak gampang mudeng, prakteknya gampang, satorinya dapat, periferalnya juga bisa. Langsung kerasa. Menurutku sebelum seminar kalian perlu mirroring 20 hari. Jadi teman-teman segera daftar dulu sebelum tanggal 22-23 supaya kemudian kita bisa ngasih panduan mirroringnya itu lebih cepat dan teman-teman bisa praktik mirroring lebih lama gitu ya. Nanti ada diskusinya di grup. Nanti Iya. ada discussnya di grup dan teman-teman bisa japri kita di deskripsi YouTube Ngaji Rasul atau di bio admin itu ada nomor WA-nya. Teman-teman nanti setelah masuk grup langsung diarahkan praktik mirroring ya, Mas Joko ya. Ya, tanggal 22 23 jangan lupa ya. Jangan mepet-mepet. Jangan mepet-mepet. Kalau mepet-mepet nggak maksimal ya. Biar Iya, itu bimbingan mirroringnya kan nggak dapet kan. benar, nggak dapat mirroringnya gitu ya. Jangan mepet. Ya meskipun itu bisa dipraktikkan setelah kelas, tapi kan ini untuk supaya kemudian nanti kelasnya benar-benar maksimal ya teman-teman ya. Nah Mas Riko, aku pengen balik lagi ke ajaran-ajaran spektakuler dari Osho, Mas Riko. Bagaimana kita bisa mengembangkan kesadaran akan diri kita sendiri melalui ajaran Osho itu, Mas Riko? Aslinya gini, aslinya Osho ini kan disebut seks guru kan. Jadi dia membahas seks itu mungkin cuma 2 buku tapi kontroversial. Dan waktu dia bahas seks, yang datang itu aslinya pendeta-pendeta. Pendetanya ngaku waktu sendirian sama Osho, waktu ngobrol. Ternyata banyak pendeta yang datang waktu ceramahnya seks. Iya. Dan itu kan jadi kontroversi ya. Kenapa kok orang tercerahkan kok bahas seks? Itu kan kontroversi banget kan. Oh, iya, Terutama iya, iya. di zaman itu. Mm-mm. Kalau di zaman sekarang it's okay lah. Tapi di zaman itu sangat kontroversi. Karena seks masih dinilai tabu. Intinya yang dipesankan Osho adalah ya kita lahir lewat seks. Artinya kalau kamu melawan seks ya kamu melawan biologismu sendiri, maka pencerahan akan sulit terjadi. Dan itu memang benar. Ketika kalian ada dogma seks, otomatis kalian sedang melawan diri kalian sendiri. Otomatis kalian melakukan beberapa manipulasi tanpa kalian sadari. Nah, di situ tidak terjadi fenomena pembiaran terhadap fenomena tubuh. Otomatis pencerahan akan susah terjadi. Terus seberapa ini Mas peran cinta itu sendiri dalam ajaran-ajaran Osho, ajaran spiritual Osho? Ini cinta itu hanya mereka ketika dogma seksnya lenyap. Oke. Oke? Karena ketika kalian melawan seks, kalian melawan tubuh kalian sendiri ya nggak mungkin ada cinta. Wong kalian tubuh kalian sendiri kalian lawan. Ketika kalian sudah tidak melawan tubuh, cinta akan mereka dengan sendirinya tanpa banyak usaha. Tapi ketika kalian ada dogma seks, kalian melawan tubuh kalian sendiri, ya kalian akan, karena di dunia ini banyak dogma cinta, ya akhirnya kalian berpura-pura mencintai untuk menarik lawan jenis. Ya kan? Untuk menarik lawan jenis, otomatis yang sama-sama nggak punya cinta, kita harus berpura-pura seakan-akan punya cinta. Ya kan? Memberi perhatian, bla 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 bla. Nah, nanti setelah kumpul atau setelah menikah baru ketahuan ternyata sama-sama nggak punya cinta. Baru di situ mulai muncul konflik. Ini nih menarik nih Mas Riko. Kadang kalau pas lagi sendirian di mobil gitu ya, muncul deh. Oh, kayaknya permasalahan dalam konteks relationship dengan pasangan atau dengan keluarga, persahabatan tuh banyak muncul, banyak terjadi, akarnya karena
kita belum bisa menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita tidak selesai, kita ini belum selesai dengan diri kita sendiri gitu. Padahal ketika kemudian kita fokusnya adalah tentang diri sendiri, mencintai diri sendiri, kebahagiaan kita udah nggak keremot oleh siapapun, kayaknya nggak ada problem ya Mas ya? Iya nggak? Aku sering mikir kayak gitu. Nggak ada problem aslinya. Ya intinya ya bener yang dikatakan Uso, aslinya masalah manusia itu ya di dogma seks, itu masalah intinya yang memang perlu diselesaikan di awal. Kenapa kok mirroring tak suruh telanjang? Nah. Ya itu selain tanpa sadar kalian dogma seksnya selesai, ya pendaman kalian muncul. Oke, untuk mendaftar yang di Sanur bisa di mana? WA bio admin ya, itu di nomor WA yang biasanya, atau di kolom deskripsi Ngaji Roso itu ada nomor WA-nya. Terus kan tadi banyak nih yang live di TikTok tanya gimana caranya supaya bisa mirroring. Nanti dipandu kalau udah masuk di WA group. Teman-teman kan kalau mau ikut kelas kan dimasukin di grup kan. Nah, nanti di situ ada contohnya. Ada fotonya Mas Hari yang nggak pakai baju. Pakai baju ya. Pakai baju. Duduk di depan cermin gitu ya. Posisinya bagaimana? Nanti teman-teman akan dipandu sebelum kelas berlangsung. Kelasnya selama 2 hari, tanggal 22, 23 Maret ya teman-teman. Kalau yang April tanggal 13 di Sanur di Bali gitu. Teman-teman di Bali pasti banyak yang ikut. Udah banyak ini yang pada daftar ya teman-teman yang di Bali. Nah, terus Mas, kalau konsep ajaran spiritual Osho untuk melepaskan ego tuh gimana gitu? Karena kadang problem-problem hidup tuh muncul gara-gara ego itu tadi, Mas Riko. Nggak ada, ego ilusi. Ego ilusi. Semua orang tercerahkan bilang ego ilusi, termasuk Osho. Ketika kalian saksikan ya, ketika kalian menyaksikan pikiran, tubuh, dan kemudian emosi ya, ego tidak ditemukan dimanapun. Ego itu kan aslinya sensasi diri terpisah. Itu cuma sensasi. Oke. Rasa terpisah. Ketika kita merasa terpisah, kita merasa tidak aman. Kemudian kita muncul upaya untuk melindungi diri. Otomatis konflik mulai terjadi. Ketika kita saksikan ya ternyata nggak ada. Muncul, lenyap seperti itu. Muncul, lenyap, Tayangan-tayangan lama-lama gitu ya? nggak ada. Oh, oke. Oh ternyata nggak ada. Nah, kalau tentang ini Mas, ajaran Osho tentang memaknai kebebasan itu apa? Kebebasan itu di atas cinta. Di atas cinta. Yang penting adalah kebebasan. Hmm. Arti dari kebebasan adalah ketika kalian sadar sebagai kesadaran itu sendiri, yaitu kebebasan. Selain itu ya bukan kebebasan. State of awareness itulah makna kebebasan. Itu makna kebebasan tertinggi. Jadi bukan kalian bebas finansial atau kalian bebas tidak di penjara. Tapi kan kalian masih ada penderitaan kan. Kalau kalian masih teridentifikasi sebagai tubuh, pikiran, dan emosi. Tapi ketika kalian stay sebagai awareness ya bebas. Kalian bukan siapa-siapa. Sekaligus nggak ada. Iya. Ya bebas. Inilah ya, Mas Riko tuh memang dihadirkan untuk sebagai pembawa pesan deh ya. Itu efeknya Mas Riko di Ngaji Roso itu luar biasa loh Mas. Wah, iya serius. Meskipun awalnya, orang agak mengubah wajah Ngaji Roso yang tadinya larungan gitu ya. Iya, tapi keren banget Mas Riko tuh, sumpah. Terus Mas, gimana sih Mas cara kita untuk mengintegrasikan, mengaktualisasikan ajaran-ajaran Osho itu dalam kehidupan sehari-hari yang paling mudah gimana menerapkannya? Ya pelan-pelan sadari itu, emosi dan pikiran. Itu tahap awal sih, ya lama-lama kan terintegrasi sendiri. Ya itu harus dilakukan memang. Nanti integrasinya otomatis. Tapi kalau dalam konteks meditasi, Osho tidak terpaku pada yang meditasi yang statis, duduk diam, enggak ya? Ada banyak meditasi. Oh gitu? Ada banyak. Ada 120 Dan jenis setiap orang meditasi. setelah
beberapa hari wis disuruh ganti. Nggak boleh menetap di satu metode. Oh gitu. Kenapa mas? Alasannya apa? Ya itu Kan tadi. ketika dia udah nyaman di situ dan dia mendapatkan kebermanfaatan lewat teknik itu, kenapa tidak boleh stay di situ terus? No, karena ketika kalian stay di situ, ada si pemeditasi lama-lama. Oh. Awalnya mungkin kalian cuma main-main dan kalian dapat satori. Tapi kemudian si pemeditasi muncul. Makanya disuruh ganti. Oke. Ketika kalian terus ganti, lama-lama kalian nggak butuh meditasi lagi. Kalian meditatif. Oh ternyata intinya ini. Nah itu yang penting. Kalau menurut Osho kebahagiaan itu apa mas? Kebahagiaan ya ketika kalian stay sebagai awareness. Oke. Selain itu ya kebahagiaan hanya sebagai apa ya, tumpang tindih kan, dualitas kan. Osho puasa nggak mas? Bisa. Menurut Mas Riko gitu. Bagaimana orang-orang tercerahkan seperti Osho memaknai misalnya kayak puasa gitu ya? Sorry ya, kayak aku gitu ya. Puasa ya sebatas menahan lapar. Pokoknya apa tuh namanya waktunya jam 6 buka puasa gitu kan, makan gitu kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu orang itu kan bertumbuh mas. Ada rokaat 1, rokaat 2, rokaat 3, rokaat selanjutnya gitu. Masa puasanya gini-gini aja, kira-kira substansinya gimana? Terus munculnya dulu disuruh puasa itu karena apa gitu. Nah pandangan Riko Hutama ketika kemudian ini dikaitkan juga dengan pemikiran-pemikiran besarnya Osho, gimana tentang makna puasa ini? Kalau Osho terkait pandangan-pandangan ke tradisi itu nggak bisa dipegang. Karena ketika sampai tanya hari ini dengan besok itu jawabannya beda pasti. Nggak konsisten. Apalagi yang tanya beda orang juga mungkin beda ya? Beda. Mungkin dia ditanya A, jawabannya oh nggak usah puasa. Puasa itu menyiksa tubuh. Kemudian besoknya ditanya orang lain, ya puasa aja. Karena dengan puasa kamu jadi bisa menyadari rasa lapar dan ambisimu. Jawabannya beda. Sama kayak aku ditanya orang lah. Orangnya beragama. Terus tanya, Tuhan ada nggak? Tak jawab nggak ada. Tapi kalau orang itu nggak beragama, ya tak jawab Tuhan ada. Kenapa? Ya orang butuh dua sayap. Oh. Kalau tak jawab, misal orang beragama, tak jawab Tuhan ada, beliefnya semakin kuat. Tapi ketika dijawab, oh Tuhan nggak ada, beliefnya mulai goyah. Akhirnya dia mulai menyadari kalau, oh ini sebatas kepercayaan. Tapi kalau kita jawabnya sesuai karakter dia ya, beliefnya tambah kuat. Akhirnya cuma percaya doang, tapi tidak menyadari atau mengalami ketuhanan. Mengalami itu. Ini bukan Cuma soal percaya atau doang. nggak percaya. Ini bukan soal percaya atau nggak percaya, tapi lebih pada mengalami gitu ya. Jadi Mas Riko selama ini bicara di banyak tempat, itu sebenarnya untuk itu gitu. Supaya kamu tidak menjadikan Tuhan itu hanya sebatas wacana di pemikiranmu aja, tapi kamu benar-benar mengalaminya secara utuh gitu ya. Betul. Oke. Hasilnya teis sama teis sama. Satunya percaya Tuhan ada, satunya percaya Tuhan nggak ada. Bedanya apa? Sama-sama percaya. Sama-sama percaya. Kalian nggak butuh percaya kalau kalian sudah menyaksikan. Contoh, Mas Hendra sudah menyaksikan bahwa laut warnanya biru. Saya perlu percaya laut warnanya Nggak biru. perlu kan? dong. Oh, udah Iya. melihat, udah menyaksikan. Udah menyaksikan. Makanya di Islam syahadat, bersaksi, bukan percaya. Berarti artinya kalian harus menyaksikan terlebih dahulu. Tapi yang jadi permasalahan nih mas, kadang kita hidup itu tidak melakukan sesuai dengan kemauan kita, tapi sering menjalani hidup tuh karena terikat oleh sungkan sama orang lain, sungkan sama tetangga, itu kan kadang memunculkan penyesalan gitu. Gimana Mas Riko melihat hal ini nggak kira-kira gitu loh? Even dalam soal konteks kesadaran kan juga begitu. Aku sini semua cuman mergo sungkan, nah, kayak gitu loh. Gimana tuh Mas? Ya disadari, perlu disadari. Itu kan rasa sungkan kan karena kita merasa berbeda sama orang. Kita merasa takut sama mayoritas. Iya bener. Itu kan hasilnya kan. Ya disadari rasa takutnya. Hasilnya gitu doang. Iya. Tapi biasanya kalau udah menyaksikan laut biru, biasanya wis nggak ada ketakutan sih. Oh gitu ya? Wis bodo amat biasanya.
Bapak pokoknya aku wis menyaksikan. Iya, Wis iya, nggak iya, ngurus iya, kon iya. ngomong apa wis tidak berarti. Oke. Nah, kalau melalui ajaran Osho itu caranya supaya kemudian kita itu bisa melepaskan kekhawatiran, kecemasan di masa depan kan banyak ya. Kan tadi Mas Joko aja pas waktu kita buka puasa, Mas Joko bilang, iya Mas aku semakin tua yo semakin muncul rasa takut, kekhawatiran. Itu gimana tuh Mas Riko? Ya disaksikan. Aslinya semua ajaran itu sama. Pokok intinya adalah disaksikan. Cuma kadang trikinya adalah orang nggak tahu penyaksian yang benar ini gimana. Akhirnya jatuhnya ke berusaha menyaksikan. Akhirnya kepisah jadi dua, subjek dan objek. Nah itu mulai salah. Penyaksian yang benar adalah nggak ada subjek dan tidak ada objeknya. Itu yang perlu kita belajar. Perlu ketangkasan loh. Makin, pelan-pelan. makin kesini makin banyak orang yang ngefans sama Mas Riko. Oke, karena melawan arus ya. Bertahan ya kan. Oke, dari Osho aku pengen geser ke ajaran Astavakra. Mas Riko kan sering ya mengutip itu. Apa yang dimaksud dengan Astavakra Gita dan isi utamanya apa, Mas Riko? Isu utama adalah kita adalah Tuhan. Wis itu isu utamanya. Langsung wis pokoknya. Di kalimat pertama itu langsung sudah. Langsung ya. Aku atau kita atau aku kalau nggak salah. Aku bukan ether, bukan api, bukan tanah, bukan petir, bukan air, bukan logam. Aku adalah Tuhan. Langsung di kalimat pertama kesambar geledek. Selesai. Kesambar geledek, langsung di kalimat pertama. Selanjutnya ya cuma beberan-beberan aja. Tapi gimana kita bisa mengembangkan kesadaran akan diri kita sendiri melalui ajaran Astavakra itu? Nggak ada perkembangan. Kan nggak ada perkembangan kan. Ketika kita sadar ya nggak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan untuk lebih sadar atau lebih sadar, lebih sadar. Yang ada adalah pembiasaan kan. Karena kita terbiasa larut ke dalam pikiran dan perasaan. Ya sekarang kita tinggal biasain hadir sebagai kesadaran. Gitu doang. Jadi bukan dalam artian kesadaran ada 1000 tingkat terus kalian pelan-pelan naik. Enggak ada. Itu yang biasanya salah dipahami orang. Ini sadis ya, ngeri ya. Astavakra itu ya. Peran pengetahuan dalam ajaran Astavakra apa? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Itu kan ceritanya kan lucu kan hasilnya kan. Dia itu terlahir dengan cacat karena dikutuk bapaknya sendiri. Jadi ceritanya waktu ibunya hamil, bapaknya ini kan kayak semacam pendeta gitulah. Pendeta tapi Hindu kan. Waktu itu kan memang Hindu kan. Dibacain Bhagavad Gita. Menurut ceritanya, Astavakra ini ketika dikandung dibacain Gita untuk pertama kalinya, dia jawab, "Halah gak penting kon gak ngerti isine." Akhirnya dikutuk mbek bapake. Cacat. Oh. Nah, kemudian ketika ini ceritanya, jadi ketika dia mulai berumur remaja, raja di situ namanya Raja Janak mengadakan sayembara berdebat soal ketuhanan. Kemudian intinya debat, bapaknya ini biasanya menang, tapi saat itu terdesak. Tinggal dua kandidat dan bapaknya hampir terdesak. Kemudian Astavakra datang dan semua peserta sekaligus penontonnya ketawa ngelihat kecacatan Astavakra. Semuanya ketawa kecuali sang raja. Kemudian Astavakra bilang, "Aku bukan tubuhku, kenapa kalian ngetawain tubuh saya?" Nah di situ si raja ini paham. Dari tadi bapaknya sama ini bahas soal tubuh. Nah Astavakra kok, "Aku bukan tubuhku, aku adalah Tuhan." Dia langsung ngomong gitu pokoknya. Akhirnya, wah kayaknya aku perlu jadi muridnya dia nih meskipun masih muda. Nah setelah itu, setelah sayembara, nggak ada yang menang wis. Menurut raja wis gak jelas kabeh nih. Terus dia ngejar Astavakra. Kemudian dia jadi muridnya. Aslinya Gitanya kan ceritanya jawaban Astavakra terhadap pertanyaan Raja Janak. Itu isi Astavakra Gita. Itulah ya
Jadi Mas Riko tuh tahu banyak hal tentang ajaran-ajaran spiritual yang selama ini belum kita ketahui. Makanya aku kalau ditanya banyak orang, Mas Hendra, narasumber-narasumber itu yang secara spiritualitas yang menurut Mas Hendra top siapa? Ya aku kasih urutan pertama tuh Mas Riko Mas Joko. Iya serius, aku kalau ditanya orang itu selama ini aku melihat ya kan orang itu kan bisa yang lihat oh gini ya karakternya gini orangnya begini selesai lah pokoknya mantap lah ya Mas Riko. Serius aku sering ditanya sama teman-teman aku bilang begitulah ya. Itu kan opiniku ya kan, orang kan bisa cocok di situ belum, iya kan, beda-beda kan, kadang kita cocok di sini kadang enggak, kadang saya cocok dirimu enggak gitu kan, karena kita memiliki latar belakang yang beda-beda juga gitu. Nah waktu kan banyak yang betul bang, betul cocok. Oke. Jadi kayak misalnya apa tuh namanya kayak seperti Osho tadi, Astawakra juga tidak ngajarin meditasi gitu nggak? Enggak, dia langsung bilang kamu Tuhan, selesai. Terus Raja Janaki tetap ngotot, makanya gitanya agak panjang, verse-nya agak panjang. Ya menurut Janak, ya aku tetap butuh pengembangan diri, karena diriku ini ya apa namanya penuh dosa, kemudian butuh perbaikan, kemudian butuh suatu teknik, kemudian ya langsung disekak sama Astawakra. Dari awal kamu bukan manusia, nggak ada yang lain dan nggak ada yang mati, dari awal kamu Tuhan. Intinya jawabannya wis itu tok. Aslinya kalau kita memahami itu aslinya selesai, nggak ada workshop-workshopan, nggak penting. Sudah di garis finish ya Mas Sudah di ya. garis finish. Aslinya yang ditekankan Astawakra adalah berhentilah mencari. Ketika itu ketemunya ya menurut Astawakra ya aku adalah Tuhan, kamu juga. Iya. Haji Roso Satu. tamat ya guys. Tamat ya, nggak ada workshop-workshopan, udah selesai gitu ya. Workshop nggak penting. Waduh, gitu ya Mas ya. Dan itu kayak yang benar ya Mas ya. Menurutku itu yang paling benar, berhenti mencari. Memang aku pun mengalami ketika berhenti mencari. Oke, ini menarik nih. Berhenti mencari. Oke, padahal di belief kita kalau nggak nyari mana ketemu gitu kan ya Mas ya. Iya, viral itu kan juga berhenti kan aslinya. The end.